Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibadi. Wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khuludi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmudi sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman afuzu bihima yaumal mi'adi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari mengenai kesunahan menghakiki anak. Sebelum saya menjelaskan kesunahan menghakiki anak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hakikah. Di dalam syarah Fathul Mu'in, yaitu kitab I'anatut Thalibin, dikatakan, adapun hakikat secara bahasa adalah rambut bayi yang baru dilahirkan, sedangkan secara syariat adalah ia menyembelih hewan untuk anak yang baru dilahirkan ketika mencukur rambutnya. Jadi itu yang dimaksud dengan hakikat di dalam kitab I'anatut Thalibin. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kesunahan menghakiki anak. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'it tabi'in wa jami'i ulama'is sholihin wa khususan ila an-guru Muhammad Iqbal wa alihi wa ila aqaribil muslimina jami'an wa khususan li walidayya wa khususan aidan ila mu'allif hadzal kitab Fathul Mu'in li Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari lahumul Fatihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu liman talzamahu nafaqatu far'ihi ayyu'iqu anhu min wada'in ila bulugin. Dan disunahkan bagi orang yang wajib baginya menafkahi keturunannya bahwasanya ia menghakikah darinya dari waktu dilahirkan sampai waktu baliknya. Jadi disunahkan bagi orang tua bahwasanya ia menghakikah anaknya dari semenjak lahir sampai ia balik. Akan tetapi jikalau ia sudah balik dan orang tuanya sudah tidak menanggung, semisal ia telah memiliki keluarga atau telah memiliki pekerjaan, maka ia disunahkan untuk menghakikah dirinya sendiri. Sebagaimana di dalam kitab I'anatut Thalibin ada satu hadis yang mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwati. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghakikah dirinya sendiri setelah masa kenabian. Apa yang dimaksud dengan menghakikah dirinya sendiri adalah bahwasanya ia menanggung semua biaya untuk hakikahnya dan hewan yang ia akan menyembelihnya. Wahya kadohiyatin, dan dia seperti hewan kurban. Jadi penyembelihan hewan untuk hakikah sebagian besar hukumnya sama dengan penyembelihan hewan kurban, yaitu dengan jenisnya, umurnya, dan keselamatannya dari aib-aib dan berniat. Dan adapun paling afdolnya hewan kurban adalah hewan hakikah adalah syatani lizakari wa syatun lil unsa, adalah 2 kambing bagi anak laki-laki dan 1 kambing bagi anak perempuan. Wala yukassiru azmu, dan tidak dihancurkan tulangnya. Jadi tidak dianjurkan memotong atau menghancurkan hewan yang disembelih untuk hakikah, akan tetapi dianjurkan memotong sesuai ruas persendiannya. Wa tasadduqu bimatbukhin yab'atsuhu ilal fuqara'i ahabbu min nidaihim ilaiha wa minat tasadduqi nai'an. Dan bersedekah dengan daging yang sudah dimasak lalu ia mengirimnya kepada orang-orang fakir, itu lebih dicintai daripada memanggil mereka kepadanya dan dari bersedekah daging mentah. Jadi
jadi daging yang sudah dimasak lalu ia mengirimkannya kepada orang-orang fakir itu lebih baik daripada memanggil mereka ke acara hakikat tersebut. Dan lebih baik juga daging yang sudah dimasak daripada daging yang masih mentah. Wa ayyazbaha sabi'a wiladatihi wa yusamma fihi wa imma taqbalahu. Dan disunnahkan juga bahwasanya ia menyembelih pada hari ketujuh dari hari kelahirannya dan ia diberi nama di dalamnya dan meskipun ia telah meninggal sebelumnya. Jadi disunnahkan bahwasanya kita menghakiki anak kita atau memberinya nama pada hari ketujuh meskipun anak tersebut sudah meninggal. Bal yusannu tasmiyatu sakati balagha zamana nafkir ruhi. Bahkan disunnahkan memberi nama bayi yang gugur yang ia telah mencapai tiupan ruh. Apa yang dimaksud di sini dengan tiupan ruh adalah dalam pandangan Islam ruh ditiupkan oleh malaikat ke janin pada saat kandungan berusia 120 hari atau sekitar 4 bulan. Di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan, fa in lam ya'lam lahu zukuratun wala unusatun summiya bi ismi yasluhu lahuma. Maka jikalau ia tidak mengetahui bayi yang gugur tersebut apakah ia laki-laki atau ia perempuan, maka disunnahkan memberi nama dengan nama yang baik. Mungkin cukup sekian yang sempat saya jelaskan. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.